adik-adik, apa kabar semuanya? Tante berharap adik-adik semuanya tetap sehat ya. Karena kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang sungguh baik, yang memelihara kehidupan kita. Nah, sore hari ini, mari adik-adik kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah sekolah minggu online pada sore hari ini. Adik-adik, ikuti ibadah kita dari awal sampai akhir ya. Semuanya harus mengikuti dengan tertib, jangan lari sana sini, harus dengan sikap yang baik dan benar. Sebelum kita memuji Tuhan, kita akan berdoa dulu. Nanti adik Lydia yang akan berdoa untuk kita. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah mengumpulkan kami dalam seminggu ini. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya. Ayo adik-adik, semuanya bangkit berdiri, semuanya harus memuji Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, membawa pujian kita, membawa sukacita kita, karena Dia Tuhan Yesus yang sungguh baik. Kita memberikan pujian, bersukacita. Semuanya ikut bernyanyi ya. Kalau ada yang hafal belakangnya, ikuti tante ya. Firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sore hari ini kami sudah memuji nama-Mu. Biar pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, silakan duduk semuanya adik-adik. Nah, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Musa membantu orang Israel keluar dari tanah Mesir dengan pimpinan Tuhan Yesus. Nah, minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan kelanjutan dari cerita firman Tuhan yang lalu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Musa membelah lautan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir.
Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Nah, adik-adik sudah melihat video yang tadi bagaimana Tuhan Yesus menolong orang Israel melewati lautan supaya bisa terhindar dari pasukan orang Mesir. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus punya kuasa untuk menolong kita ketika kita menemui jalan buntu, ketika kita menemui masalah, terus kita bingung mau kemana, tetapi kita datang kepada Tuhan Yesus yang akan menolong kita, seperti Tuhan Yesus menolong orang Israel. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalannya terambil di dalam
Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Kita ulang ya. Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk kita menutup ibadah kita sore hari ini. Semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam ibadah online kami sore hari ini. Kiranya ibadah kami sore hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kembalikan kami di ibadah online berikutnya dengan kesehatan yang datang dari Tuhan. Kami menutup ibadah online kami sore hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sampai jumpa di ibadah online kita minggu depannya adik-adik. Shalom.